Suasana hari ini di Palangkaraya tak lagi cerah, langit mendung tak lama kemudian hujan. Semangat para aktivis di aksi Kamisan di Kalimantan Tengah tak luntur menyuarakan protes pengesahan RUU TNI pada Kamis 20 Maret 2025 sore kemarin. Di bawah rintik hujan di depan gedung DPRD Provinsi, masa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan anak muda menyuarakan kekhawatiran mereka jika dui fungsi TNI kembali dalam pemerintahan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyadi, jurnalis Tribun Kalteng yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Ahmad Supriyadi, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali pada kemarin, tepatnya pada Kamis 20 Maret 2025, di bawah rintik hujan dan di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan anak muda menyuarakan kekhawatiran mereka jika dua fungsi TNI kembali dalam pemerintahan Indonesia. Aksi Masa aksi tersebut tergabung dalam aksi Kamisan Kalimantan Tengah. Bintang, satu di antara orator aksi, menyampaikan bahwa setelah RUU TNI ini disahkan, maka tak ada lagi kebebasan berpendapat di negara ini. Menurutnya, nanti jangan heran ada ibu yang menangisi kematian anaknya dan ada adik yang menangisi kematian kakaknya karena ditembak oleh aparat, padahal ia hanya mahasiswa yang ingin kebebasan berpendapat. Masa aksi Kalteng juga menyoroti pengawasan RUU TNI yang mencederai demokrasi. Dida, orator lainnya dalam aksi kali ini mengkritik para perwakilan rakyat yang lagi-lagi mengkhianati rakyat. Dia mengatakan bahwa pengesahan RUU TNI ini tanpa sepengetahuan rakyat dan menurutnya Indonesia akan semakin gelap. Semakin sore, hujan semakin deras di Palangkaraya. Namun teriakan-teriakan kemarahan dari masa aksi Kalimantan Tengah terus beradu dengan rintik hujan. Mereka kecewa dengan moral para pemimpin di negara ini. Mereka menuntut agar RUU TNI yang baru saja disahkan itu segera dicabut karena mereka menilai bahwa RUU ini memberi ruang bagi keterlibatan militer dalam politik dan birokrasi sipil. Aksi ini juga menekankan pentingnya mengembalikan TNI ke fungsi utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Para demonstran menyoroti perlunya perlindungan hak asasi manusia dari intervensi militer serta menjaga stabilitas demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Masa aksi Kalimantan Tengah juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menghormati semangat reformasi 1998 dengan mempertahankan supremasi sipil dan tidak mengizinkan TNI terlibat dalam urusan politik. Gelombang kritik terhadap pengesahan RUU TNI ini terus bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya atau UPR, Riyatul Aspia juga menilai bahwa RUU ini perlu dikaji lebih dalam. Aspia menilai pengesahan RUU TNI ini merupakan langkah kontroversial yang berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia. Menurutnya RUU ini memicu kekhawatiran karena memberi TNI wewenang lebih luas dalam politik dan urusan sipil, termasuk pengawasan media. Aspia juga mendesak bahwa pengesahan RUU TNI dilakukan pertimbangan lebih matang dan melibatkan lebih banyak pihak dari masyarakat, sipil, dan akademisi untuk menghasilkan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan bukan hanya kepentingan politik atau militer semata. Lebih lanjut, Astia menilai bahwa pengesahan RUU TNI ini bakal berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mulai dari kemunduran demokrasi, melemahnya kebebasan pers, hingga meningkatnya ketegangan sosial. Sebagai informasi, Tribuners, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia ini telah dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Komisi 1 DPR telah memutuskan agar RUU TNI dibawa ke rapat paripurna dalam rapat kerja pembicaraan tingkat 1 yang digelar pada Selasa 18 Maret 2025. Menteri Pertahanan Safri Samsudin memastikan bahwa revisi UU TNI tidak akan membangkitkan dui fungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak melihat tanda-tanda kembalinya dui fungsi ABRI dalam RUU TNI ini.
Meski begitu, pengesahan RUU TNI yang dinilai kontroversial ini tetap menuai banyak protes dari seluruh penjuru negeri seperti yang dilakukan mahasiswa dan anak muda di Palangkaraya dalam aksi Kamisan Kalimantan Tengah. Aksi ini kemudian ditutup dengan melempar sepatu ke depan gedung DPRD Kalimantan Tengah sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat. Meski di bawah hujan deras, masa aksi tetap melanjutkan aksinya dan menolak untuk bubar. Mereka menganggap bahwa Ibu Pertiwi sedang menangis melihat kondisi rakyat yang lagi-lagi dihianati wakilnya. Kali ini lewat pengesahan RUU TNI. Dengan lantang sebelum membubarkan diri, mereka meneriakan tolak RUU TNI. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Justina dan juga rekan-rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.